kalau dibilang sih mungkin kita tuh bukan sedang membangun rumah. Nah, apa Pak? Jadi si Bambu itu bukan sedang membangun rumah, tapi sedang menulis kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Cerita ke Arsitek bersama saya Bayu. Di sini kita akan ngobrol santai, ngobrol hangat, dan tentunya ngobrol asik bersama bintang tamu kita yang sangat dahsyat nih. Sebelum kita kenalin dulu, ini Minbo akan spill bintang tamunya nih. Bintang tamu ini adalah head kreatifnya si Bambu Studio, yang mana beliau ini yang menahkodai tim marketingnya si Bambu Studio sehingga konten-konten yang viral ini adalah berkat jasa beliau. Waduh. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu Mas. Halo, assalamualaikum teman-teman. Senang bisa berada di depan layar ya. Biasanya kan kita di belakang layar ya Pak ya. Betul. Pak, namanya siapa Pak? Kenalan dulu Pak. Kenalan lagi nih, saya Ibrahim. Mungkin bisa dipanggil Mas Baim kali ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Ibrahim ini. Tentunya Pak Ibrahim ini sangat berjasa di konten-kontennya si Bambu Studio. Enggak sih, ini kerja Kemarin viral kerja Pak. teman-teman. Apanya tuh? Konten kita Pak. Oh ya, bukannya selalu ya? Konten si Bambu Studio banyak virali berkat Pak Ibrahim. Enggak berkat teman-teman. Saya di sini cuman bantuin apa ya? Tim huri aja sih sebenarnya. Pak Ibrahim. Oke. Ini kita ngobrol santai. Tentunya ngobrol yang mana teman-teman rekan si Bambu ini mungkin nggak tahu nih kayak gitu kan. Kita Apa tuh? coba kita ngobrolin setiap rumah punya cerita deh. Kan kadang di si Bambu Studio ini kan bener-bener kita selalu ngomongin setiap rumah punya cerita tentang value-nya si Bambu Studio. Dan di sini Pak Ibrahim harus bedah nih. Ini teman-teman semua harus tahu sebenarnya apa sih setiap rumah punya cerita. Siap Pak? Boleh kita sharing di video kali ini kali ya. Oke. Karena mungkin kita udah aku rasa sampai perjalanan kita di tahun keberapa nih ya? Hampir 10 ya. 10 tahun ya. 10 mungkin ada juga follower baru di sini Betul. ya. Kita bisa sharing nih. Yang baru follow kan. Apa itu setiap rumah punya cerita? Iya. Kenapa sih rumah itu ada ceritanya? Wah, gitu. Ini langsung dijawab oleh Pak Ibrahim. Sebelum kita ngomongin setiap rumah punya cerita, Oke. Pak, kalau Pak Ibrahim punya rumah nih, Pak Ibrahim pengen genre apa nih? Genre romance komedi sih pengennya ya. Cuman realitanya kayaknya jadinya ini deh, horror adventure. Wah, ini Gen Z banget nih. Gen Z ya Pak? Kok bisa Gen Z ya? Pak Ibrahim ini kayaknya mewakili Gen Z pas banget nih. Coba yang Gen Z absen dulu di kolom komentar ya. Pak Ibrahim, ini ada beberapa pertanyaan yang disiapin tim kreatifnya si Bambu Studio. Oke. Yang tentunya Pak Ibrahim sebenarnya nggak tahu nih pertanyaannya apa. Walaupun iya Pak Ibrahim, walaupun ini tim kreatif kayaknya nggak tahu karena memang bintang tamunya Pak Ibrahim. Oke. Pak Ibrahim, pertanyaan pertama nih, Pak, makna setiap rumah punya cerita itu apa sih Pak? Sebenarnya kan ini sesuatu hal yang selalu kita komunikasikan di sosial media. Sebenarnya maknanya sih apa sih Pak? Kalau kita tarik sampai dalam itu, sehingga rumah-rumah di si Bambu Studio itu kok selalu ada ceritanya. Terakhir itu kayaknya rumah ada seorang dokter, kemudian seorang pebisnis, terus influencer dan macam-macam itu. Maknanya apa sih Pak? Setiap rumah punya cerita ini Pak. Oke. Kalau ditanya kenapa setiap rumah punya cerita ya, sebenarnya itu suatu value yang nggak kita adakan begitu aja gitu loh. Maksudnya nggak tiba-tiba ada tuh. Tapi mulai proses gitu ya? Proses tentunya. Jadi memang kalau ditarik ke belakang gitu ya, ke sejarahnya memang dari founder kami, founder si Bambu gitu kan, ada Pak Satrio, Pak Abdul gitu kan ya. Itu mereka itu memulai si Bambu itu dari satu mimpi yang sederhana Pak sebenarnya. Apa itu Pak? Yaitu untuk menjadi solusi dari setiap persoalan hunian. Solusi dari setiap persoalan hunian. Betul. Layaknya arsitek lah. Gitu Iya, kan. betul. Cuman seiring berjalannya gitu kan, kita dapat klien satu, jalan ke klien kedua gitu kan, dari rumah ke rumah gitu kan ya. Betul. Wah, ternyata walaupun sama-sama di Indonesia, walaupun mungkin kita ketemu sama-sama klien yang punya profesi yang sama, ada juga yang punya lahan yang sama gitu kan, yaitu mereka itu membawa persoalannya masing-masing nih.
membawa requestnya masing-masing, Masing-masing, karakternya betul. masing-masing, ceritanya masing-masing. Sehingga dari situ kita coba tarik benang merahnya. Oh ternyata memang ya, karena setiap klien pasti punya ceritanya. Akhirnya setiap rumah yang kita bikin juga punya ceritanya masing-masing. Dari situlah akhirnya kita coba tuh ngerumusin ya. Oh di saat mungkin ya setiap biro arsitek lain tuh berlomba-lomba untuk menuangkan atau merumuskan idealisnya nih ke karya-karya mereka gitu kan ya. Si Bambu ini lebih percaya ya bahwa setiap rumah punya cerita nih. Jadi alih-alih kita menunjukkan idealis kita gitu kan ya, kita lebih suka untuk menunjukkan sebuah karya yang itu berangkat dari cerita kliennya tadi. Kalau dibilang sih mungkin kita tuh bukan ini ya, bukan sedang membangun rumah. Nah, terus apa Pak? Jadi si Bambu itu bukan sedang membangun rumah, tapi sedang menulis kisah yang dituang menjadi suatu bentuk bangunan rumah impian. Dari situlah makanya kita percaya setiap rumah punya cerita. Jadi si Bambu Studio membangun kisah Dalam bentuk bangunan itu ya. Betul. Jadi memang bangunan itu kan barang mati ya, barang yang flat gitu ya. Ya. Tapi si Bambu menyulap nih, biar ada ceritanya gitu, istilahnya kayak gitu ya Pak. Sebenarnya bukan menyulap juga sih. Terus Lebih kayak bagaimana kita coba merespon cerita dari klien nih. Klien tadi kan datang ke kita kan bawa banyak hal gitu kan. Ada mungkin mereka bawa tentang persoalan mereka nih gitu kan. Oh Mas, aku pengen rumah yang bisa muat nih sama aku keluarga sama orang tua misalnya. Itu kan persoalan. Iya, betul Atau ada yang kayak gitu. Ada juga klien yang bawa karakternya, Mas, aku tolong dong desainkan rumah yang bisa mencerminkan jati diriku nih sebagai pebisnis yang sukses misalnya. Ada juga klien yang bawa request gitu, Mas bisa nggak aku dibikinkan rumah gitu kan, yang rumah itu dapat menunjukkan profesiku nih sebagai TNI, sebagai dokter, sebagai pebisnis gitu kan. Berarti rumah itu ya Pak, identik ke kliennya ya? Identik ke klien, betul. Jadi memang setiap rumah punya cerita itu bukan sekedar tagline kalau bagi kami ya. Bagi si Bambu itu lebih kayak proses kerja sih. Kita selalu berangkat dari cerita klien, dari situ baru jadi kayak bahan bakar kita untuk mendesainkan rumah impian untuk klien tersebut. Oke, berarti memang bukan cuman mendesain terus jadi nih bentuknya, tapi tuh di setiap bentuk-bentuk itu yang didesain si Bambu Studio itu ada cerita, ada kisahnya itu. Ada kisahnya. Sangat menarik banget. Teman-teman semua, kalau teman-teman semua yang ngikutin sosial media si Bambu Studio, teman-teman suka rumah yang ceritanya kayak gimana nih? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Cukup menarik, setiap rumah punya cerita dari si Bambu Studio. Pak Ibrahim, pertanyaan selanjutnya nih. Oke, apa tuh? Tadi kan bermula dari cerita klien. Coba dong Pak, kasih contoh biar teman-teman itu paham nih. Kalau di sosmed itu kan teman-teman baca nih, ceritanya gini-gini. Ini langsung nih, Pak Ibrahim harus kasih contoh nih. Ada nggak sih Pak cerita dari klien yang benar-benar ngaruh ke hasil desainnya? Oh, ini ya bagaimana bentuk konkretnya kita mengubah cerita dari sebuah kontekstual desain ya. Oke. Ada satu cerita yang mungkin ini cukup ngena banget ya buat saya secara personal gitu kan. Salah satu klien kami yang ada di Jawa Tengah, sebut saja gitu kan ya, Bapak Mawar ya. Nama samaran tapi sih. Mawar. Pak Mawar ini tuh dulu datang ke kita Pak, ke si Bambu, bilang gitu kan, Mas tolong bikinkan rumah, dimana rumah itu tuh nanti fungsinya untuk pensiunnya saya nih. Tapi saya pingin rumah ini tuh tetap bisa menunjukkan seberapa luar biasanya nih perjalanan saya gitu kan ya, dari karir sampai pensiun, bagaimana pekerjaannya itu dapat membawa keluarganya ini dapat harmonis gitu kan sampai titik sekarang gitu kan. Itu bisa ditunjukkan tuh lewat bentuk desain rumahnya. Nah dari situ terus kita coba dengerin dulu nih. Jadi mungkin si Bambu itu ketika
ada klien tuh kita nggak yang buru-buru nanya desain gitu ya. Iya, nggak buru-buru nanya kayak pinginnya seperti apa Pak atau seperti apa, enggak. Kita malah pertama tuh mesti ngajak ngopi dulu nih. Ngajak ngopi, ngajak ngobrol, makan bareng gitu kan ya. Sehingga apa, kita bisa saling cerita di situ. Biar tambah dalam mungkin. Betul. Jadi sebenarnya masalah kontekstual desain itu nanti itu terakhir. Ketika kita mikirin bentuk desain rumahnya seperti apa, itu memang ketika kita udah dengerin dulu klien tuh bercerita. Itu biar chemistry nyambung dulu. Betul, gitu ya. chemistry dapet sama tadi gitu kan. Kita kan pingin menciptakan suatu desain rumah tuh yang memang sesuai kliennya nih. Bukan sesuainya kita gitu kan. Oh iya, betul. Kita pengen kan klien tuh kan datang ke kita tuh kan buat bikinin rumah impiannya. Jadi gak masuk akal kalau kita yang ngotot nih sebagai arsitek, rumahnya harus kayak gini, harus gini. Enggak dong. Betul. Makanya kita pengen menciptakan tujuan tadi ya, menciptakan suatu hunian yang memang itu sesuai sama klien kita ini. Jadi itulah mengapa mendengarkan cerita klien itu jadi hal yang penting buat kita, buat si Bambu gitu. Tapi sulit loh Pak itu Pak, bongkar biar klien itu cerita itu sulit ya. Itu gimana itu? Terus kalau misal klien sibuk kayak gitu kan? Iya. Itu kan tantangan tersendiri Betul, juga ya. Betul. Memang macam-macam sih ya klien ya. Ini agak dapur perusahaan sih sebenarnya. Cuman nggak apa, kalau misalnya aku boleh sharing gitu kan ya, klien kami yang tadi Pak Mawar itu dia cerita tuh, ceritanya menarik nih. Dimana dia sebagai bapak, anaknya kayaknya 3 ya, cewek-cewek semua gitu kan. Istrinya masih 1, alhamdulillah. Suami yang setia sih. Ya, ini taruh contoh ya. Nah, Pak Mawar ini dari ceritanya kita dapat insight menarik, dimana motivasi terbesar Pak Mawar untuk dapat sesukses sekarang gitu kan, sehingga punya banyak rezeki, bisa bikin rumah bareng si Bambu gitu kan, untuk pensiun tadi itu ternyata motivasi terbesarnya tuh anak-anaknya nih. Keluarga anak-anaknya itu. Anak-anaknya. Ya? Nah, dari situ akhirnya kita dapat ide gitu kan. Oke, kita coba bikin rumahnya ini 1 lantai, entrance-nya itu ada 3 pilar. Jadi kalau gitu. Pak Bayu bisa bayangin gitu kan, rumahnya tuh lahan yang agak miring nih. Sebelum masuk pintu utama tuh ada tangga tuh Pak, naik. Nah di pinggir tangganya itu ada pilar-pilar tuh. Nah itu sebenarnya tuh nunjukin 3 anaknya tadi, merepresentasikan 3 anaknya gitu kan ya. Di pilar-pilar. Jadi Betul. kayak pilar ini kayak istilahnya bikin bapaknya ini kuat, makanya bener. Layaknya pilar tuh kan yang menyokong rumah gitu kan ya. Nah itu. sama gitu kan, 3 anaknya itu yang jadi semangat bapaknya ini nih, menyokong semangat bapaknya untuk dapat sukses hingga yang sekarang. Dahsyat ini, merinding nih. Ada juga salah satu klien kita di Kebumen gitu kan ya, dimana ini malah anaknya yang mau bikinin rumah untuk orang tuanya. Anaknya mau bikinin rumah untuk Betul. orang tuanya. Kalau tadi ini orang tua pengen bikinin rumah untuk dia dan anaknya, sekarang nih ada yang datang tuh seorang anak nih pengen bangunin rumah untuk orang tuanya. Itu aku banget sih Pak, pengen banget. Iya ya, gitu. semoga lah. Itu gimana itu Pak ceritanya Pak? Beliau itu minta gimana caranya rumahnya itu tetap bisa bikin nyaman gitu loh Orang untuk tuanya. orang tuanya gitu kan, yang mungkin udah cukup lanjut usia gitu kan ya. Lah, ya. Tapi beliau juga pengen rumahnya itu modern gitu loh, sehingga lebih lebih relevan gitu sama zaman sekarang. Nah dari ceritanya itu ibunya itu karena di desa mungkin ya slow living gitu kan, tuh suka masak nih. Makanya dari situ memang hadirnya pawon. Pawon, tahu gak sih Pak pawon? Dapur ya, semacam dapur tradisional gitu ya. Pawon tuh harus ada tuh di rumah yang modern itu. Rumahnya modern tapi ada pawonnya. Ada pawonnya, sehingga tetap dipertahanin itu. Tetap dipertahanin, betul. Itu jadi kayak jantung utamanya rumah itu nih. Makanya dari situ bagaimana arsitek kita itu membantu desainkan ruang yang fungsinya itu pawon ya, namun tetap secara fungsional itu bersih sama juga bagus nih. Tetap kelihatan modern lah. Modern tapi tidak menghilangkan karakteristik dari rumah itu. Betul, modern tapi tidak menghilangkan fungsi dari pawon itu. Pawon tetap ada ya. Pawonnya tetap ada. Pola sedikit mungkin ya. Betul. Nanti mungkin bisa ditampilin juga ya. Oke. Namanya kayak rumah pawon deh. Bisa tampilin atau teman-teman juga bisa kepoin di YouTube-nya si Bambu Studio. Rumah pawon. Rumah pawon. Itu dahsyat sih Pak. Itu keren. Jadi dari anak yang ingin bangunin rumah untuk
ibunya, orang untuk tuanya. ibunya, betul.